pasti nabrak. Nah, dengan nabrak itu akan hati-hati. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melengkapi informasi dari Bapak Ketua, saya selaku Sekretaris Mushola akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, Sohibul Hajat pada malam hari ini adalah hajat kita bersama. Jadi semua jamaah ini memiliki hak yang sama. Jadi kita bersama-sama malam ini memohon barokah dari jamaah, memohon barokah dari pembacaan Yasin wa tahlil, sholawat. Mudah-mudahan jamaah kita bisa istiqomah dan kita mendapatkan kebarokahan baik umur dan segala usaha kita. Amin Allahumma amin. Selanjutnya untuk minggu depan insya Allah sebagai Sohibul Hajat adalah Bapak Gufron. Itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf, satu lagi yaitu pengumuman dari bendahara. Alhamdulillah pada minggu lalu bendahara Mushola Dhikrul Ghafilin dari kotak keliling terkumpul dana sebesar 172.000 rupiah, dan kas Mushola Dhikrul Ghafilin pada saat ini sebesar 4.238.000 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang telah bapak-bapak sekalian sedekahkan untuk mushola ini atau untuk kegiatan kita ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang barokah dan rezeki yang melimpah, dilancarkan semua usaha kita, dilancarkan semua bisnis kita. Amin amin Allahumma amin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi, thumma ila jami' sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musharrifin wal mukhlishin wa li jami' malaikati wal muqarrabin, وخصوصا إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذن الأرواح من جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشرق إلى مغرب بريا وبريا. وغسل إلى آبائنا وأمهاتنا 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 وأجدادنا
أجدادنا وجداتنا وأمامنا وأمهاتنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وقربائنا والأستاذنا يا الله يا الله. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para bapak dan saudara sekalian, pada malam hari ini adalah malam yang spesial karena malam ini sahibul hajat adalah kita semua. Untuk itu marilah kita kirim doa bersama-sama. Kita tujukan pada almarhumah keluarga kita semua, dari kita, dari istri kita, keluarga ayah kita, keluarga ibu kita, keluarga nenek kita, kakek kita semuanya. Mudah-mudahan almarhumah kita semua senantiasa diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal kebaikannya sehingga mendapatkan ampunan dari Allah dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Amin ya Allah. Khusus ila arwahi Amin amin ya rabbal alamin. Syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Fatihah sekali lagi marilah kita tujukan kepada anak-anak kita tanpa terkecuali, khususnya anak-anak kita yang lagi menuntut ilmu. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan dan diberikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Dijadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, anak yang mudah diatur, mudah arahkan untuk menuju jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga keluarga kita semuanya ya Allah yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah lantaran doa kita semua. Yang punya usaha mudah-mudahan usahanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dilimpah ruahkan rezekinya, rezeki yang halal dan thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Cukup untuk kebutuhan keluarga, cukup untuk kebutuhan anak dan cucu, cukup untuk kebutuhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa datang atau bisa ziarah ke Makkatul Mukarramah. Amin amin Allahumma amin. Ala hadin ya li kulli niyatin salihah syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسماء أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نعلم الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بديل من جند من السماء وما كنا منذرين إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة على العباد لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
كتبت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فيطلعهم الليل تسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا شهوة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون تسجد ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا ساعة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون اليوم في سور فاكهون ومزواج في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والآن اليوم أيها المجرمون ألم أنزل إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبشرون ولو
أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولهم جند مهضرون فلا يعجبك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي مقبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. ثم إلى عطلة دمنا لكاتنا والمشين شيئنا والنأخذ سبحانه المشين لكل ثلاثة لقابلة من سبحانه
سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني كلمة صوفية في سيدنا القاسم جنة البدر وسلم وأمر الله بأن ينادى الرشد أن يشرب كالإنسان وسمع وسمع حقك وسمع وسمع جميع كتب المسلمين والمسلمين والمؤمنين خصوصا الآبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأهلنا وأمتنا وسمع شهود لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل والمفرج الكرب على اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وهدايها وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد قد طلقتنا جابرنا واجبنا يا رسول الله. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita pada saat ini, malam ini kita memasuki bulan yang mulia, yaitu di bulan Rajab. Karena bulan Rajab itu salah satu bulan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah. Allah dawuh di dalam Al-Quran di dalam surah Taubah, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlamu fihinna anfusakum wa'lamu anna وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إن عدة الشهور عند الله 12 syahra. Allah menciptakan alam ini, di antara ciptaan Allah itu adalah bahwa Allah menciptakan bulan. Di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu tidak semuanya mulia. Jadi ada yang dimuliakan, ada yang biasa-biasa saja. Memang itu haknya Allah. Haknya Allah. Kalau mau dibikin semuanya mulia, itu haknya Allah. Kalau dibikin ada yang mulia, ada yang tidak, itu memang takdir dari Allah. Ada 12 bulan. Dan itu fi kitabillahi ay fi lauhil mahfuz. Itu sudah dicatat di dalam lauhil mahfuz bahwa bulan itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Waktu Allah menciptakan langit bumi, itu Allah menyatakan bahwa nanti bulan itu ada 12. Apakah itu berkaitan dengan bulan Qamariyah Hijriyah atau bulan Syamsiyah atau Masehi? Karena dua-duanya itu semuanya itu adalah menggunakan ciptaannya Allah. Syamsiyah itu menggunakan peredaran matahari, yang dihitung itu matahari itu beredar. Sebenarnya bumi mengelilingi matahari itu berapa hari dalam satu tahun, terus dibagi ada 12. Kalau Qamariyah itu yang dipakai acuan itu adalah peredaran bulan berputar mengelilingi bumi, mengelilingi matahari, itu juga 12 bulan. Dua-duanya itu adalah ciptaannya Allah, atau semua yang ada di muka bumi ini semuanya itu adalah miliknya Allah, termasuk Masehi atau
dilihat itu semuanya itu adalah miliknya Allah. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Yang satu terpisah yaitu bulan Rajab, yang 3 bergandengan, berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berurutan. Yang satu terpisah yaitu bulan Rajab. Haram itu bisa diartikan, haram itu bisa diartikan bahwa di bulan 4 itu tidak boleh, haram hukumnya kalau melakukan peperangan. Jadi ini sering kami sampaikan. Jadi pada 4 bulan itu tidak boleh perang. Dan zaman sebelum Rasulullah itu belum diutus, Kanjeng Nabi belum lahir, itu sudah tradisinya orang Arab itu tidak berani kalau 4 bulan itu melakukan peperangan. Kenapa? Karena kalau melakukan peperangan pasti akan naas, pasti akan sial, pasti akan kalah. Nah, bagi yang diperangi, dia dalam keadaan dia itu membela diri, maka tidak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu adalah orang yang menyerang. Maka diharamkan di 4 bulan itu. Nah, akhirnya ini hukum ini berlangsung di zamannya Islam juga 4 bulan ini tidak boleh perang. Tapi akhirnya ayat ini atau larangan untuk melakukan perang itu akhirnya dinasah, dirubah, dihapus, tidak berlaku hukumnya. Dihapus dengan ayat waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Kalau memang kamu diserang, maka kamu harus membela diri, perangi juga. Jangan mentang-mentang ini adalah bulan haram, nah ini tidak boleh perang, maka kita tidak perlu angkat senjata. Meskipun dijajah, meskipun diserang, kita tidak boleh membela diri. Tidak. Nah, dengan turunnya ayat ini maka dihapus, dinasah. Ini menurut jumhur ulama itu bahwa larangan perang di bulan 4 itu dinasah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak, tetap itu hukumnya haram. Tapi jumhurnya itu adalah dinasah. 4 bulan itu diartikan bulan yang haram melakukan perangan. Bisa diartikan haram itu artinya mulia. Tanah haram itu tanah yang haram. Di wilayah tanah haram itu kalau dari satu misal ini titiknya ini adalah Ka'bah, ini nanti ke arah selatan berapa kilo, ke timur berapa kilo, ke utara berapa kilo, ke selatan ke barat itu berapa kilo, terus nanti ada tandanya di sana. Yang masuk di dalam tanda ini batas ini, maka ini namanya tanah haram. Di wilayah ini tidak boleh membunuh hewan, tidak boleh memotong pohon. Jangankan kau memotong, nyoklek dahan, ranting, coklat, itu hukumnya tidak boleh, haram. Ini tanah haram. Ada pembunuh kok lari masuk ke tanah haram, tidak bisa ditangkap, tidak boleh ditangkap. Makanya koruptor itu kalau ingin tidak bisa ketangkap oleh KPK, lari ke tanah haram, umroh di sana, jangan pulang-pulang. Polisi tidak berani nangkap di sana itu. Kalau sudah masuk di tanah haram ini. Nah ini kalau nanti jenengan umroh atau haji, cari kasus dulu. jenengan kalau umroh itu Pak, kalau umroh itu kan bisa berulang-ulang. Kalau haji itu cuma sekali. Karena rukun haji itu salah satunya itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tanggal 10, adanya cuma tanggal 10. Tanggal 11 tidak bisa. Cuman adanya tanggal 10. Kalau umroh itu bisa berulang kali. Dengan satu misal baik waktu haji ataupun waktu bukan bulan haji seperti ini. Jenengan umroh 12 hari. Itu tergantung dari kita. Jenengan itu punya fisik kuat atau enggak, semangat atau tidak. Kalau jenengan itu bisa semangat, punya keinginan, selesaikan satu rangkaian itu, selesaikan. Kalau sudah selesai, berarti sudah umroh sekali. Mau umroh lagi, harus keluar ke tanah, batasnya tanah haram ini. Ambil mikot lagi, itu naik
angkutan umum atau naik taksi. Nah, masuk lagi. Jadi niatnya itu dari tanah, batasnya tanah haram itu, mengambil niatnya itu. Nah, mikot. Terus melakukan rangkaian umroh lagi. Kalau sudah selesai mau nambah lagi, keluar lagi. Terus seperti itu. Ini namanya tanah haram. Tanah haram itu tidak boleh membunuh, terus memotong, menebang pohonnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena hukumnya haram. Orang non muslim tidak boleh masuk ke tanah haram, tidak boleh. Jadi yang masuk itu hanya orang muslim. Kalau ada orang non muslim mau masuk, harus membaca syahadat. Ini aturannya. Makanya di sana itu tanahnya tanah haram itu tanah yang benar-benar mustajabah. Sering kita mendengar kalau ada orang pulang dari haji atau umroh itu banyak cerita. Jadi kalau dia itu berdoa langsung diijabah oleh Allah, tidak nunggu besok atau bulan depan, tidak, langsung seketika. Jadi berkata yang baik langsung diijabah oleh Allah, berkata yang jelek juga langsung diijabah oleh Allah. Tidak tahu, pernah ada yang cerita sama saya. Ada orang itu heran melihat burung merpati, doron di sana itu ribuan. Dapat makan dari mana, tidak tahu, terus banyak. Karena tidak ada yang berani dan memang tidak boleh membunuh merpati itu. Nah, orang ini, saya lupa siapa yang cerita. Ini bukti. Jadi saya ceritakan ini sebagai bukti supaya kita ini nanti berhati-hati ketika di tanah haram. Dia itu merenung, lah iya, doro sakmene akeh ewon. Kok aku lho gak nemoni gak ketok teleke doro. Ribuan burung merpati itu loh, banyak sekali, kok tidak kelihatan. Apakah di temboknya Masjidil Haram atau di lantainya, banyak sekali. Lah iya loh, doro sakmene akeh ewon kok gak ketok gak tumon teleke. Tidak begitu lama, itu tidak ngomong di hatinya, cuman ngomong seperti itu di hatinya. Tidak begitu selesai ngomong, hatinya selesai ngomong begitu terus dia tuh dana. Loh, ada merpati, yang dorong liber, lah kok telek. Kok pas beri gini, kilo, nggak pengen perut telek itu loh ya gini. Jadi hal yang baik, omongan yang baik langsung diwujudkan oleh Allah. Hal yang jelek juga diwujudkan oleh Allah. Tanah haram bisa diartikan itu karena yang mulia, karena memang tidak sama. Sholat di tanah haram dengan sholat di Indonesia itu tidak sama. Sholat di Masjid Nabawi dengan di Kuta tidak sama. Sholat di tanah haram di musola kecil dengan masjid lebih besar masjid Mujahidin, ya tidak sama. Dengan tawaf itu pahalanya itu luar biasa. Tidak akan sama dengan tawaf di situ Bondo. Situ Bondo Probolinggo. Dengan tawaf di sana, masa muter ping 1000 tidak ada apa-apanya. Padahal kan ada Ka'bahnya juga itu. Replikanya itu. Jenengan masa muter ping 1000 labbaik Allahumma labbaik tidak ada apa-apanya. Paling ya mek kesel tok. Terus kalau kan ada juga itu sofa marwah. Cik sambil baca doa terus seperti itu dari sofa ke marwah di Probolinggo itu. Dengan yang di sana ya tidak bakalan sama karena memang tanahnya itu memang tidak sama, beda. Jadi bisa diartikan bahwa itu adalah mulia. Nah, bulan 4 itu bulan yang mulia, dimuliakan oleh Allah. Dan ini memang spesial untuk umatnya Nabi Muhammad. Maka kita ini bersyukur kita ini ketemu dengan bulan Muharram. Kenapa? Karena kita ummatan khairun nas
kuntum khaira ummatin, kita termasuk umat pilihan. Di antara umat-umat terdahulu, kita ini umat pilihan. Buktinya salah satu tandanya itu adalah kita ini dipertemukan, dikasih dengan bulan Muharram. Diceritakan riwayat an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aitu lailatal mi'raj. Nah, Rasulullah cerita, pada waktu saya itu mi'raj, saya itu melihat ada sungai. Ma'uhu ahlam minal asal. Airnya ini lebih manis dibandingkan dengan madu. Wa barada minas salji, lebih dingin dibandingkan dengan salju. Jadi di kitab ini sudah ada kata-kata salju, itu sudah ada. Lebih dingin dibandingkan dengan es, dengan salju. Wa diyabu minal misik, baunya ini lebih harum dibandingkan dengan misik. Misik niku apa? Misik niku darahnya kijang, bukan panter. Kidang. Bahasa Jawa kidang, bukan kijang. Nah, kijang itu di panternya dari kan metu pisang ya. Uline namanya. Itu darahnya itu akhirnya menjadi minyak. Minyak itu namanya minyak misik. Makanya mahal itu karena memang dari darahnya kijang itu. Fakultu di Jibril, ya Jibril liman ada. Kajian Nabi itu ketika Mi'raj itu melihat ada sungai. Sungai itu namanya Sungai Rojab. Malaikat, ini punya siapa? Siapa yang bisa menikmati sungai ini? Siapa yang bisa meminum sungai ini? Tanyanya Rasulullah kepada malaikat itu. Qala liman shalla 'alaika fi rajab. Muhammad, sungai ini diperuntukkan, orang yang bisa menikmati sungai ini adalah orang yang bersolawat kepada Rasulullah, yang bersolawat kepadamu di bulan Rajab. Makanya di bulan ini kita ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca solawat. Ya. Kalau bisa ya sehari semalam itu 14.000 ya. Sallallahu alaihi Muhammad itu 14.000. Kalau nggak bisa ya 1.000 lah ya. Kalau nggak bisa 1.000 ya 500 lah. Nggak bisa 500, 313. Tandanya orang itu kalau cinta kepada Rasulullah itu sehari semalam dia tidak kurang dari 313 kali dia membaca sholawat. Jangan mengaku cinta Rasulullah kalau belum bersolawat minimal 313. Kalau tidak mampu 313 ya 13 mawon lah. 13 tidak mampu. Pinter lu lah. Pinter lu bukan mampu, sebatan usaha. Pada dasarnya memang bukan tidak mau dikasih sungai Rojab itu memang tidak mau. Maka kita perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam anibu ila rabbikum wastaghfiru min dunubikum wajtanibu al-ma'asi fi syahril haram wa huwa Rajab. Oleh karena itu maka dahulunya Rasulullah anibu ila rabbikum, ayo kita, katanya Rasulullah, ayo kita ini bareng-bareng taubat kembali kepada Allah, memperbaiki kekurangan-kekurangan, salah-salah yang sudah kita lakukan di masa yang lampau, masa yang lalu. Ayo kita perbaiki. Kenapa? Karena kita ini mulai startnya itu di sini, Pak. Untuk mendapatkan Lailatul Qadar, itu startnya, mulainya, persiapannya, ancang-ancangnya, pemanasannya itu dari bulan Rajab. Ya. Ini kalau di dalam kitab lain itu dikatakan bahwa Rajab itu ditadhiri zahir. Ini untuk membersihkan zahir. Nanti bulan Sya'ban itu ditadhiri qulub untuk membersihkan hati. Nanti di bulan Ramadan baru kita ini menyongsong menyambut Lailatul Qadar. Kok mengharapkan Lailatul Qadar langsung di bulan Ramadan? Kangelan. Kenapa? Karena tidak ada persiapan, tidak ada pemanasannya. Kita mulai dari sekarang pemanasannya dari sekarang, yaitu dengan membersihkan diri, dengan memperbanyak wastaghfiru, perbanyak membaca istighfar.
min dunubikum wajtanibu al-ma'asi. Terus kita jauhi maksiat-maksiat itu sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita jauhi. Dalam rangka kita ini persiapan untuk menyongsong bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan kebaikan wal hurmatu baqiyatu wa dunubu maghfiratu wa ta'atu maqbulatun wa thawabuha mudha'afun fi syahril haram li'anna al-hasanata al-wahidata fi sa'iri syuhuri bi asyrati amthaliha kama qala Allah ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Kita ini kalau melakukan amal kebaikan Pak, berupa apapun, sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya, baca Al-Quran, satu kebaikan itu dibalas 10 kebaikan. Wa fi Rajab bisa ba'ina, kalau kita melakukan kebaikan di bulan Rajab, sama-sama membaca sholawat, sama-sama membaca yasinnya. Kalau kemarin malam Selasa yang kemarin kita baca yasin itu pahalanya cuma 10. Satu huruf di surat yasin itu 10 kebaikan. Jangan hitung. Satu surat yasin itu berapa huruf? Jangan hitung. Katan bila Pak. Jangan kan jenengan bola mau buatan koper ngitung. Itu berapa huruf itu dikalikan 10 kemarin. Satu misal ada 100 berarti 100 kali 10 berarti 1000 kebaikan. Hari ini dikalikan 70 bukan 10 lagi. Makanya kita beruntung. Makanya perbanyak beramal ibadah bentuknya apapun. Menang-menang kali ngoco salawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Itu 70 kali kebaikan. Tinggal mengalikan. Jenengan punya amal berapa dikalikan 70. Kalau jenengan membaca 313 sholawat dikalikan 70 pun jenengan hitung dhewe. 1000 jenengan hitung dhewe. Kenapa? Karena ini memang bulannya itu bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Hidup itu adalah timbal balik. Kalau kita ini melakukan amal ibadah, dasarnya, motivasinya itu adalah karena memuliakan bulan Muharram, maka oleh bulan Muharram kita dimuliakan terus oleh Allah juga akan dimuliakan. Sama dengan begini Pak. Kalau kita ini memuliakan orang lain, kita pun akan dimuliakan oleh orang lain. Kalau kita ini menghina orang lain, kita pun akan dihina oleh orang lain. Contoh pamannya kok jenengan itu manggil orang yang lebih muda dengan panggilan Mas, pasti orang itu akan memanggil jenengan Pak atau minimal Mas. Tapi kalau kita manggil orang tanpa ada embel-embelnya, tanpa ada dikasih status atau penghormatan, ya jangan heran kalau dia itu balasnya seperti itu. Satu misal, ada orang Tegal itu ketemu dengan temannya, Ustaz, kok ngomong Pak Ustaz? Awak mau nyeluk aku sab terus awak mau karo apa Ustaz? Ternyata sing nyeluk niku Asep, sing diceluk Asep. Nyeluk niku mboten dikai Haji Asep. Tidak dikasih seperti itu, maka dibalas. Awak menyeluk aku sab terus kau mau apa Ustaz? Tidak dikasih Pak juga. Kenapa? Karena itu kembali kepada dirinya sendiri. Nah kita ini juga seperti itu. Kalau kita ini memuliakan bulan Rajab, maka kita ini akan dimuliakan oleh bulan Rajab, dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena yang punya bulan Rajab itu adalah Allah. Nah kita melakukan amal ibadah kebaikan di bulan Rajab ini, kita niatkan salah satunya itu adalah kita niatkan dalam rangka ingin memuliakan bulan Rajab, bulan Muharram. Kalau beribadah di bulan Rajab itu maka dilipat gandakan 70 wa fi Sya'ban bisa ba'imi'atin. Kalau punya amal ibadah di bulan Sya'ban, Rajab ruwah terus kosong. Jadi Rajab Sya'ban. Nanti jadi berurutan. Ya,
Kalau di bulan Sya'ban, meskipun bulan Sya'ban itu bukan bulan Muharram, tapi melakukan kebaikan di bulan Sya'ban, maka satu amal itu maka akan dilipat gandakan 700 kali lipat. Makanya ini kesempatan bagi kita. Ini ada 2 bulan yang berturut-turut nanti yang sangat spesial. Kita puasa hari ini, maka kita ini minimal itu ditulis 70 kali lebih utama dibandingkan kalau puasa kemarin, hari Jumat, hari Kamis kemarin dibandingkan dengan hari ini, maka itu kelipatannya itu perbandingannya itu adalah 70 kali lipat. Wa fi Ramadan bi alfin. Nah, kalau kita punya kebaikan di bulan Ramadan, maka itu dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Ini maka beruntunglah kalau kita ini bisa melakukan amal ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan oleh Allah, kita bisa mengisi bulan Rajab, kita ketemu dengan bulan Sya'ban, terus nanti kita bisa beribadah di bulan Ramadan, terus hari raya. Mboten poso tapi mboten poso tapi melok. Nah, niki sing insyaallah. Iya, yang perang burung merdekane dhisik dhewe. Di dalam kitab Suratul Riyad, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtum ar-rahata waqtal mauti min al-abshi. Barang siapa yang ingin kalau mati dalam keadaan tidak kehausan. Jadi yang lewat, ada orang itu mati, tarik rohnya dari jasadnya itu dalam keadaan kehausan, tercekik. Ada orang itu nyantai enak. Ada orang itu keluarnya roh gampang, ada orang itu keluarnya roh itu sulit sekali. Sampai mendelik keluarnya roh, sudah mau keluar tidak jadi. Tarik lagi sama malaikat, sudah di tenggorokan, kembalikan lagi. Terus sendal panjang. Katanya malaikat, salah kongkon pengajian gak gelem. Salah kongkon modal Al-Quran gak gelem. Salah kongkon poso Rejab gak gelem. Pakai mainan. Oh, malaikatnya yang gergeten Pak. Enten yang ngoten niku gergeten. Kan kalau pengajian umuannya malaikatnya gergeten. Kalau ingin matinya itu dalam keadaan tidak dalam keadaan haus, wal khuruj minal ma'al qiyam. Kalau ingin matinya itu dalam keadaan membawa iman. Begitu keluarnya rohnya, Allah, keluarnya roh la ilaha illallah, keluarnya roh astagfirullah. Kalau ingin bisa seperti itu, wan najam minasy syaitan. Kalau ingin kita ini selamat dari syaitan, fahtaramu hadhihi syur kulluha. Kalau kamu ingin matinya dalam keadaan tidak haus, mati dalam keadaan membawa iman, selamat dari godaan setan, caranya bagaimana? Muliakan bulan haram, 4 bulan itu. Rejab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 4 bulan ini muliakan. Terserah. Dengan itu cara memuliakan bagaimana? Apakah dengan cara sedekah? Apakah dengan cara baca Al-Quran? Atau dengan cara puasa? Atau dengan cara dengan seneng tok? Puasa enggak, baca Al-Quran enggak, tapi seneng. Alhamdulillah ya Allah. Tercep dilungkas poso dodolan koyo ini. Senang dengan datangnya bulan Rejab ini. 4 bulan ini kalau pengen kita ini punya kemuliaan seperti itu, muliakan 4 bulan ini dengan berbagai macam cara. Salah satu di antaranya caranya itu adalah dengan memperingati Isra Mi'raj. Kalau memang itu tujuannya, ya Allah saya niat nanti kalau tanggal 15 mengadakan Isra Mi'raj, saya niat pengen memuliakan bulan Rejab. Saya akan syiar untuk bulan Rejab ini semampu saya, sak iso-isone. Mboten napa-napa pun masih apa ditarik urunan 200.000 kula ikhlas. 200.000 ikhlas, 500.000 rada. Terserah dengan itu caranya
rasa senang, menghormat itu bagaimana terserah, karena masing-masing orang itu punya ciri khas masing-masing. Allah itu dawuh, ada orang itu dibukakan pintu ilmu, dia itu punya ilmu, tapi tidak dibukakan pintu harta. Itu memang takdirnya, memang bagian dari Allah. Ada orang itu dibukakan pintu harta, dia itu punya harta, tapi dia tidak dikasih pintu ilmu. Ada orang itu dikasih pintu ilmu, terus tidak dikasih pintu puasa. Tidak mampu berpuasa, tidak mampu karena sakit-sakitan satu misalnya. Ada orang itu dibukakan pintu riyadhah, senang poso, tapi tidak dibukakan pintu wirid. Masing-masing orang itu tidak sama. Nah, jenengan itu punyanya, jenengan itu dikasih fasilitas apa oleh Allah, gunakan fasilitas itu. Jenengan punyanya apa? Kalau punyanya waktu, gunakan waktu. Waktunya peringatan Maulid, Isra Mi'raj, jenengan tenaganya. Karena ini yang diberikan oleh Allah kepada saya, ini fasilitasnya. Kalau jenengan itu punyanya akal, akalnya. Kalau jenengan itu punyanya itu harta, hartanya. Masing-masing, semua itu bergotong royong, akhirnya terwujudlah yang namanya syiar Isra wal Mi'raj, syiarnya bulan haram. Fahtaramu hadhihi syuhur kulluha bi kasrati siyam. Salah satu caranya itu perbanyak berpuasa di bulan Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Nah, di bulan ini perbanyaklah kalau kita menggunakan metodenya itu adalah metode puasa. Perbanyaklah berpuasa. Wan nadam ala ma salaf minal atham. Terus perbanyak getuni menyesal, astagfirullah ya Allah, dulu saya pada waktu masih muda kok begini. Alhamdulillah sekarang ketemu dengan Haji Asep, ketemu dengan Pak Waji di Kentong, sering diajak pengajian. Alhamdulillah. Dan ibu getuni, terus senang dengan keadaan yang sekarang. Astagfirullah ya Allah, gak penak ada Pak Waji dijak pengajian, tok kesel. ya Wak iki tas-tas pemegawe di Kentong. Wadhkuru khaliqal ayyam tadkhulu jannata. Wadhkuru khaliqal ayyam tadkhulu jannata rabbakum bisalam. Barang siapa yang memuliakan bulan Rajab dengan cara, salah satunya itu adalah dengan cara memperbanyak puasa, menyesali hal-hal yang salah di waktu yang lalu, maka kita diizinkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah yang namanya Darussalam. Surga Darussalam dalam keadaan Darussalam, rumah keselamatan, masuk ke situ dalam keadaan salam, dalam keadaan selamat. Mudah-mudahan kita bisa mengisi bulan Rajab ini dengan salah satunya itu adalah dengan memuliakan bulan Rajab. PR kemarin ada yang tanya bagaimana hukumnya menjual organ tubuh manusia. Di dalam kitab Madhahibil Arba'ah, dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adilatuh, dan dalam kitab Bada'ius Shana'i. Sumama dakarna minal fa'ammal adami fa'an ashabina fihi riwayatani fi riwayatin najasatun la yajuzu bayuha wa salatu ma'aha idakan akharun min qadri dirhamin waznan au ardan ala hasbi ma yaliku bihi. Jasadnya manusia, orang ketika meninggal, mayit itu, sebagian ulama itu mengatakan bahwa mayit itu hukumnya, jasad itu hukumnya najis. Ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama, atau menurut ulama sebagian, itu hukumnya najis. Kalau najis, barang najis apapun, itu tidak boleh dijual belikan. Menjual barang najis tidak boleh, beli barang najis juga tidak boleh.
khamar yang cair itu hukumnya najis. Menjual najis tidak boleh, membeli barang najis juga tidak boleh. Barang yang memabukkan itu ada yang cair, ada yang padat. Sama-sama memabukkan. Kalau berupa cair itu hukumnya najis, kalau padat sabu-sabu terus ganja itu hukumnya barangnya ya, barangnya itu hukumnya suci, tapi haram untuk digunakan. Dijual belikan tidak boleh. Tidak boleh dijual belikan itu bukan karena barangnya itu suci, bukan karena itu. Yang tidak boleh karena itu barang yang dilarang, yang madhorot. Tapi kalau barangnya itu hukumnya suci. Artinya kalau umpama kita ngantongi sabu-sabu, satu misal, terus pakai sholat, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu hukumnya suci. Tapi jual belinya tetap haram. Menjual belikan barang haram itu hukumnya tidak boleh. Menjual tidak boleh, membeli juga tidak boleh. Nah, jasadnya manusia itu, sebagian ulama itu mengatakan bahwa itu hukumnya najis. Kalau najis, maka tidak boleh dijual belikan. Walau waqa'a fil ma'i al-qalil yufsiduhu. Kalau jasadnya manusia ini terjatuh setelah meninggal terus dimasukkan ke dalam air, atau ini utuh atau potongan. Satu misal ada jarinya mayat itu protol, lepas atau terpotong, terus ini jatuh ke air yang sedikit, maka air yang sedikit itu menjadi najis. Kenapa? Peraturannya itu bahwa air kurang dari 2 kolah kejatuhan najis, berubah atau tidak hukumnya najis. Wa fi riwayatin tahirun wa hiya as-sahihah. Menurut ulama yang satunya bahwa jasadnya manusia itu hukumnya suci. Dan ini pendapat yang sahih. Jadi ada 2 pendapat, khilaf ulama, ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Nah, yang pendapat yang sahih itu hukumnya suci. Li'annahu la dama fihi. Kenapa? Karena jasadnya manusia itu dihukumi suci itu karena jasad itu sudah tidak ada darahnya. Anehnya manusia itu manusia itu sebagian besar itu adalah isinya itu adalah darah, cairan. Tapi anehnya begitu rohnya itu keluar, mati, darah langsung hilang. Karena darahnya sudah tidak ada, maka jasadnya itu menjadi suci. Wan najasu huwa adam. Yang bisa dikatakan jasadnya manusia itu dikatakan najis itu kalau ada darahnya. Kalau tidak ada darahnya, maka itu hukumnya suci. Illa annahu la yajuzu bai'uha wa yahrumu al-intifa'u biha ihtiraman lil adami. Toh begitu, meskipun kembali tadi jasadnya manusia, kalau pendapat yang kedua itu hukumnya suci. Kalau yang kaidah yang tadi bahwa menjual barang yang najis itu hukumnya tidak boleh, jual belinya tidak boleh. Kalau barang yang halal itu boleh dijual belikan. Logikanya kan begitu. Pendapat yang kedua ini betul, jasadnya manusia itu suci, tapi meskipun suci tidak boleh dijual belikan. Kenapa? Karena ihtiraman dalam rangka memuliakan manusia itu. Walaqad karramna bani Adam. Allah itu memuliakan Bani Adam, manusia. Hidup dimuliakan, mati pun juga dimuliakan. Salah satu bentuknya Allah itu memuliakan manusia, mati pun tetap dimuliakan. Haram hukumnya menjual belikan anggota tubuhnya si mayat. Tapi beda kalau ini tidak dijual belikan. Kama yajuzu indal jumhur naqlu ba'di a'dha'il insan lil akhar kal qalbi wal ain wal kulliyah. Boleh memindahkan anggota tubuhnya manusia, orang yang meninggal itu, baik semuanya 100% dipindahkan ke, nggak tahu prosesnya bagaimana. Jadi jasadnya utuh dipindahkan ke orang lain. Jadi sebenarnya kalau dicabut nyawanya dipindah. Jadi tidak menutup kemungkinan loh Pak. Teknologi itu berkembang. Siapa dulu yang bisa
cangkok ginjal zaman dulu tidak ada, tapi hari ini terbukti cangkok ginjal itu bisa. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Ini ada anggota mayat ini utuh dipindahkan, atau sebagian anggota tubuh, kalbi hatinya, cangkok hati, al-ain mata, cangkok mata, dicangkok. Idza ta'akada al-tabibu al-muslimu as-siqatu al-adlu mautul mangkuli anhu li'anal hayy afdalu minal mayyit. Jadi boleh memindahkan anggota tubuhnya si mayit, dipindahkan kepada orang yang hidup, dengan catatan ini ada rekomendasi dari tabib dokter yang muslim yang terpercaya. Itu pun pemindahan itu tidak boleh unsurnya itu jual beli. Boleh digunakan, boleh dipindahkan dengan catatan tidak ada unsur jual beli. Kenapa? Karena ketika dia itu hidup, ketika ini digunakan oleh orang yang hidup, maka ini intifa bagi orang yang punya. Mayitnya, matanya si mayit ini dipindahkan ke orang yang hidup. Ini matanya rusak, dipindahkan. Kalau ini dibiarkan ikut mati, maka matanya ini sudah tidak berguna lagi. Tapi kalau ini dipindahkan ke sini, terus oleh orang yang ini, yang hidup ini, akhirnya dipakai untuk baca Al-Quran, untuk datang ke musola, ke masjid, maka intifa, ada manfaatnya, itu lebih bagus. Jadi hidup itu lebih bagus dibandingkan kalau mati. Itu pun kalau tidak ada unsur jual beli. Sekarang bagaimana kalau umpamanya ini yang minta ini bukan jual beli, kepada ahli warisnya atau kepada waktu hidup dia ini sudah janjian, Pak sama nak mati, ya apa kira-kira ben tak cukil sama. Ini sama tak cungkil, tak cukup. Iya wes, tak apa-apa. Iya wes, tak apa-apa. Tapi ya butuhane ganti rugine rek. Ojo metu kacunggal tok ae. Ya ganti rugine. Yes, ini gak apa-apa wes. Tapi bukan jual beli. Akhirnya ini memberikan sesuatu dengan akad hibah. Itu jadi akad jual beli, itu akad jadi hibah, itu akad jadi hutang. Itu kan tergantung dari omongan. Ya. Segala sesuatu kan tergantung dari omongan. Dengan saya satu misalnya, Ustaz Sudibul Amin punya korek, kan pinjam korek, milih korek. Kalau pinjam itu tidak boleh berkurang. Kalau berkurang saya harus kembalikan, ijoli. Ustaz, saya numpang korek. Kalau numpang itu boleh kurang. Apa yang membedakan? Omongan. Aku jaluk duit 10.000. Jaluk tidak berarti tidak wajib untuk mengembalikan. Aku utang duit 1 juta, wajib mengembalikan 1 juta wajib. Kalau istri pinjam. Nggak kalem kan? Nggak kalem tambah. Ini akad jadinya akad jual beli, ini akad jadinya akad hibah atau yang lainnya, itu kan tergantung dari omongannya. Nah, kalau omongannya itu akadnya itu adalah hibah, maka tidak ada masalah. Meskipun satu misal, kalau dijual belikan 1 bola mata itu harganya 1 miliar. Terus ini ketika mendapatkan, dia juga ngasih 1 miliar, sama, nominalnya sama, tapi beda hukumnya itu. Beda. Jadi hukumnya itu tidak boleh menjual belikan anggotanya si mayit, baik sebagian kecil ataupun keseluruhannya. Tapi kalau diintifak, diambil, digunakan, itu hukumnya diperbolehkan. Ada pertanyaan lain? Lagi satu ya. Untuk bersihkan waktu, saya ingin bertanya Ustaz. Kan masih keadaan kemarin Musefi gitu ya. Kita ini berpartisipasi di acara Ologoh misalkan seperti itu, hanya untuk toleransi atau yang saya katakan berpartisipasi di dalamnya.
atau bahkan meramaikan, itu bagaimana hukumnya? Ya. Bagaimana kalau kita ini berpartisipasi nyepi? Ya, itu enggak. Ogoh-ogohnya. Ogoh-ogoh. Ada satu hadis insyaallah, man a'ana ala maksiatin bahwa syarikan lahu. Barang siapa yang ikut andil di dalam satu kesyirikan, maka dia bagian daripada kesyirikan. Jadi usahakan jangan. Sama dengan apa namanya, kita dimintai sumbangan oleh anak-anak untuk bikin apa-apa. Sebenarnya kita ini posisinya itu dilema. Kalau tidak ngasih nanti muncul masalah. Ngasih kita ini termasuk ikut ambil bagian. Biar kita selamat bagaimana? Kasih. Tapi jangan untuk apa-apa. Bagaimana caranya? Satu misal ngasih 10.000 atau 20.000. Ini jangan dipakai untuk apa-apa atau tidak usah ngomong gitu. Ini dipakai, ini sampai pakai untuk beli makanan. Ini sampai pakai untuk beli bensin dan sebagainya. Berarti kita tidak ikut ambil bagian di situ. Kalau kita tidak membantu, kita muncul masalah. Jadi usahakan tidak terlibat ikut andil di dalam ritual itu. Ya, seperti di Tuban itu kan saudara kita itu ikut andil di dalam. Itu jaga. Kan jaga, dalam arti jaga pakai pecalang. Nah, karena kesemuanya itu kan harus ada ilmunya semua. Betul. Nah, khawatirnya nanti seperti saudara kita di Tuban itu, Nusantara itu, semua itu ditugaskan untuk menjaga. Nah, memang harus ada ustadznya. Ya sayangnya di sana itu saya kasih saran, Yasin, Tahlil, Amin. Yasin, Tahlil, Amin. Yasin itu. Jadi otomatis yang orangnya bodoh awam. Nah, sampai sekarang itu ketika ada ogoh-ogoh itu ikut serta menjaga di sana. Nah, harus ada pengarahan dari para asat. Itu bagaimana, Ustaz? Betul. Jadi begini. Ketika ada dua madorot, ambil yang paling ringan. Kalau kita ikut berarti kita bagian dari situ. Kalau tidak ikut, maka pergerakan atau eksistensi daripada Islam ini akan terganggu. Atau biar Islam ini gampang bagaimana? Nah di sini diambil risiko yang terjadi dan diniatkan. Segala sesuatu itu kan tergantung daripada niatnya. Segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Sama dengan tadi itu. Sedekah, memberi sumbangan kepada orang, anak-anak yang minta sumbangan, kasih. Tapi ini bukan untuk bikin apa-apa itu. Nah, itu diniatkan untuk menjaga keamanan. Sosial. Untuk sosial, untuk keamanan, bukan untuk spesial kepada apa namanya kegiatan itu. Saya niat menjaga keamanan lingkungan. Tidak masalah. Dan itu memang dianjurkan, menjaga keamanan itu dianjurkan. Yang penting kita cerdas. Nah, bagaimana kita ini tetap dengan lingkungan ini, tetap kita ini istilahnya itu guyup, kita menghormati, tapi kita tidak keluar dari rel aturan di dalam Islam. Ya kalau kita sedekah ya itu melanggar di aturan Islam. Tapi kalau kita tidak mau sedekah, berarti kita ini tidak mau menghormati dan kita akan mengancam diri kita sendiri. Disuruh sama satu misal oleh kliennya umat Islam disuruh ikut jaga, tidak mau. Kita ini akan masalah. Tetap keluar, tapi niatnya ditata. Ya, contoh di pasar kemarin itu kan dimintai sumbangan semua. Ada saudara kita, tidak usah sebutkan namanya, minta-minta, enggak boleh orang nyumbang pura. Tapi saya ngasih. Nah, saya tidak ngasih uang, saya memberikan rokok. Ya untuk teman-teman aja ini saya tidak kebulannya untuk rokok. Saya tidak memberikan uangnya. Kata rokok tidak mungkin dibuat pura, dibuat rokok. Iya. Saya dibuat semen. Ya itu jadi kita harus cerdas caranya. Makanya kan setiap kita mau melakukan sesuatu itu pikirkan kira-kira kita ini tidak melanggar aturan kita, juga mereka juga tidak tersinggung. Kasih rokok tak banyak.
Ya meskipun tidak nyumbang ya senang gitu. Harus cerdas kita. Kasih 5 pres, senang dia. Dan memang itu salah satu bentuknya kalau kita ini biar kita ini tidak terlibat di dalamnya. Nah, satu misal dikasih beras, satu misal, atau dikasih rokok, itu menjadikan solusi. Banyak. Kemarin tuh ya yang nggak nyumbang juga diusir loh. Nggak boleh nikmati itu punya. Karena nggak cerdas gitu. Ya makanya itu. Tapi saya mewakili dia. Itu tanggung jawab saya. Allah. Ya, sudah cukup. Awalan wa akhiran mohon maaf atas tutur kata tidak laku yang kurang berkenan.